Jadi yang nak diketahui itu apa? Kalau dalam kajian masuk kita kepada istilahnya hakikat marifat. Diketahui itu tujuannya, maknanya harus diketahui. Bukan kita nak tahu bacaannya, nak tahu gawiannya baik. Nah kalau misalnya kita sebatas tahu dengan bacaan, tahu dengan gawiannya baik, itu syariatnya, syariat tok itu namanya. Jadi segala istilahnya kita belajar ilmu hakikat ataupun makrifat, maknanya kan nyatu ke syariat. Maka yang seawal-awal kita nak ngetahui dulu sumber dasar dari segala dasar itu siapa itu. Baru begitu kita bersyariat, tuh boleh tahu tujuannya. Nah kita ini lah terlanjur kita belajar pakai dulu awal-awal ya. Mulai dari wong tua ngajari. Kan wong tua kita dulu pertama ngajari semayang, ngajari puasa, tidak ngajar kenal Tuhan. Kecil. Pada kata Tuhannya Allah, tahu. Cuma belum tahu siapa itu kan. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil jami'in anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akibatul lil muttaqin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah majelis yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama kembali dapat hadir di dalam majelis ini dalam rangka kita melanjutkan pokok bahasan yang ada pada kitab yang akan kita bahas malam hari ini. Oleh sebab itu, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih digerakkannya, diberinya kesempatan, diberinya kesehatan untuk hadir di dalam majelis yang mulia pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita memahami dan menyelami rahasia-rahasia yang terkandung di dalam kitab yang akan kita bahas pada malam hari ini. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, hingga kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah majelis yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Sebelum kita mulai baca kitab seperti biasa, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah dulu bersama, kehadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Summal Fatihah, guru-guru kita baik zuhir maupun batin hingga ke atas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Summal Fatihah na khususan arwahi almarhumah abaina wali ummahatina wali jaddatina wali ajdatina wali masyaihina wali ikhwanina wali ustazina wali muallimina wali jami'in muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kulluhum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata ulama ahlul haq, as-syari'atu wa biqolal hakikatu ya'lamu wala yuqol. Wallahu alam, bacaan Arab ya. Artinya, bermula syariat diketahui dan dikatoko serta diperbuat, dan hakikat itu diketahui dan tiada dikatoko. Nah, jadi ini masalah ilmu yang empat, ya. Ilmu syariat, ilmu torekat, ilmu hakikat, ilmu makrifat. Jadi antara beda syariat dengan hakikat, ya. Jadi kalau syariat itu diketahui, dikatoko, digawiko. Nah, kalau ingok kata di sini itulah mengandung ilmu yang tiga syariat. Karena diketahui. Kalau diketahui baik itu hakikat. Nah, dikatoko itu torekat. Diperbuat nyata syariat. Jadi walaupun kita bergawi syariat telah mengandung ilmu yang tiga. Jadi bukannya syariat itu kita ringan-ringan, nggak arti syariat di sini nih. Artinya segala sesuatu itu nyata di syariat. Nah, tinggal lagi kita pertanyaannya di syariat itu pedio yang tidak diketahui, pedio yang tidak dikatoko. Maka paham kita beda. Kalau belajar ilmu tauhid, ilmu hakikat. Syariat itu bukan istilah nak diketahui bacaannya baik, bukan nak diketahui begawiannya baik. Itu syariat. Jadi yang nak diketahui itu apa? Kalau dalam kajian masuk kita kepada istilahnya hakikat marifat. Diketahui itu tujuannya, maknanya harus diketahui. Bukan kita nak tahu bacaannya, nak tahu gawiannya baik. Nah, kalau misalnya kita sebatas tahu dengan bacaan, tahu dengan gawiannya baik, itu syariatnya, syariat tok itu namanya. Jadi segala istilahnya kita belajar ilmu hakikat ataupun makrifat, maknanya kan nyata ke syariat. Gawiannya nyata ke syariat. Bukti kita lah kenal Allah, misalnya bukti hati kita lah rasa bersih, bukti kita lah tahu dengan Rasul, nyatanya di syariat. Bukannya di syariat ini kita nyata ke di syariat ini bukan istilahnya tuh ibadah rukun Islam yang 5 itu bukan yang itu baik. Jadi syariat ini maksudnya cakupnya kan luas. Karena syariat ini nyatonya af'al Allah Ta'ala. Kata syariat. Jadi artinya kalau kita tahu lengkap bersyariat itu. Hakikatnya lado. Diketahui, nak ketahui dulu. Nak dikatoko dulu. Baru ada gawiannya.
Nah kita ni kadang-kadang kalau orang syariat nian itu berkata begawi dulu, tahu tak? Lah keduluan belajar semayang, lah pacak semayang, tapi tak tahu tujuannya ngapo, siapa semayang, ngapo kita nak semayang. Nah itu juga misalnya puasa, ngapo kita nak suruh puasa. Semata-mata kalau dalam paham itu tu pakai, dalam paham syariat, melaksanakan wajib. Rukun Islam tu wajib. Nah, karena takut dengan wajib, karena hakikat wajib ini, kapan ditinggal kubur dosa, digayu pahala. Artinya kapan kita ngawi ke syariat itu karena hukum wajib, berarti kita takut dengan dosa. Ngarep ke pahala. Nah, kalau dia bersyariat, orang lah tahu ilmu hakikat, dia tidak ke sana tujuannya. Karena apa? Karena bagian rukun Islam itu merupakan bagian dari badan dia, merupakan dari kebutuhan dia. Ini istilahnya. Makanya kita tu kalau di kecil kau lagi ilmu syariat dalam syariat agama, itulah namanya ilmu fikih, ilmu fikih. Tapi kalau kita nyebut syariat baik, bersyariat luas, gitu. Ilmu itu luas. Karena kalau disimpulkan syariat ini perkataan perbuatan. Apapun baik katanya, apapun baik gawinya, itu namanya syariat. Nyatanya. Nah, tapi asal syariat ini mulanya daripada hakikat. Nah, itu yang harus kita sadari kalau kita begawi nyato, bahwa itu asal dari sana. Asal dari hakikat. Asal dari tujuan. Maka kita nak mengetahui asal. Asal siapa yang begawi, siapa yang memerintah, siapa yang menggerakkan badan kita, siapa yang menggerakkan niat hati kita, maka kembali kepada sumber. Sumbernya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajib kita mengenal Allah dulu sebelum kita bersyariat. Karena nak diketahui dulu. Lah tahu baru kita pacak ngatokannya, pacak begawi. Itulah. Tidak itu nama-nama. Itu kan nama-nama ilmunya. Bila dia nyato ke badan, pacak didengar, pacak dijenguk, itu syariat namanya. Bila dia dikata ke baik, tak katik perbuat aja baik, cak tu pun cari ilmu torekat, itu namanya ilmu torekat. Maka yang seawal-awal kita nak ngetahui dulu sumber dasar dari segala dasar itu siapa itu. Baru begitu kita bersyariat, tu boleh tahu tujuannya. Nah kita ini lah terlanjur kita belajar pakai dulu awal-awal ya. Mulai dari wong tua ngajari. Kan wong tua kita dulu pertama ngajari sembahyang, ngajari puasa, tidak ngajar kenal Tuhan dari kecil. Pada kata Tuhannya Allah, tahu. Cuma belum tahu siapa itu kan. Allah. Karena kita dari sekolah langsung diajari. Langsung diajari bacaan ini, bacaan doa makan, doa tidur, segala macam. Langsung diajari semayang kan.
Tak katik yang mengajari mengenal Tuhan, mengenal Allah. Nah, baru sekarang kita ni istilahnya baru tahu. Oh, nama itu tak tujuan nak dikenal dulu. Awaluddin ma'rifatullah. Jadi, segala-segala apa pun baik itu harus dikenali dulu. Kalau hakikat diketahui, tidak dikata kok. Tentang kita mengetahui tentang Tuhan, tentang Allah. Seperti yang berbuat, kita yang berbuat itu nyata af'al Allah Ta'ala, tidak dikata kok. Kecuali kalau kita belajar, kata kok. Dalam kondisi kita belajar, majelis dikata kok. Tapi dalam keseharian, tidak dikata kok. Cuma diketahui, itu tahu itu tuh. Oh, itu nyata af'al Allah. Oh, itu nyata sifat Tuhan. Oh, itu nyata perbuatan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang apa ada di alam semesta ini yang bergerak melata itu itulah af'al Allah Ta'ala, perbuatan Tuhan. Cuma tidak kita kata, oh itu perbuatan Tuhan. Tak. Nah, itu hakikat tuh, oh, diketahui deh. Makanya kadang-kadang banyak dibahas ini antara syariat hakikat, ya kan? Karena itu tidak terpisah, ilmu dua itu tidak terpisah. Cuma kadang-kadang galak banyak salah memahaminya. Begitu belajar ilmu syariat, pakai lagi, dia tidak berhakikat lagi. Dia mentok dipakai itulah, di syariat itulah. Gawinya berbacuan, baik begawi, baik. Semayang rajin, bacuannya pacak galau, segala doa pacak galau, segala ayat pacak galau, misalnya kan. Tapi apa yang diketahuinya? Tidak katik. Cuma apal bacuan, pacak ngawi kanya. Cuma dia tidak tahu siapa yang pacak begawi itu. Makanya kalau syariat pakai itu kalau dia sampai ke puncaknya, puncak syariat itu sombong dia. Menyalah-nyalahkan orang lain. Karena merasa dia yang pacak. Maka banyak kita perbedaan dalam ibadat ini. Perbedaan kita ini di syariat. Saling nyala-nyala kok. Yang itu tidak benar ruku, yang itu sujud, yang itu takbir, mak itu. Kamu tuh salah, mak ini benar. Jadi kalau kita cuma belajar di peke, di syariat, banyak perbedaan, itulah yang buat kita galak saling celo, saling salah kok, saling menyalah-nyalah kok. Karena apa? Karena tidak tahu dengan asal, tidak tahu dengan sumber tadi. Tapi kalau kita tahu dengan sumber, tahu dengan asal, asalnya dari asal yang satu, dari sumber yang satu. Kalau kita memandang kepada sumber yang sama, tidak mungkin kita nak saling salah kok. Karena kita ni galak saling salah kok, ni saling istilahnya itu melihat nyato, melihat syariat tadi, melihat dengan mata kepala. Jadi kalau melihat dengan mata kepala, banyak perbedaan. Tapi kita tidak sadar bahwa di dalam perbedaan itu, itulah menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala. Ini cara kita memahami tentang ilmu syariat itu. Ini kapan galak kita sebut syariat, ada bayi yang alergi kadang, tentang ngaji tauhid. Syariat terus, pening kepala syariat. Dikatakannya syariat itu cuma semayang rukun Islam Dubai. Jadi syariat ini masih umum istilahnya, umum. Nah, kalau dia masuk ke ilmu agama, namanya pakai syariat. Ya, ada hukum-hukumnya pakai. Ada batalnya, ya. Ada benar tak benarnya. Kalau dah hakikat, tak katik. Kapan kita berasal dari sumber yang sama, kita ni pada dasarnya sama. Cuma nyata keluar baik perbedaan-perbedaan.
Nah, kita jangan nengok perbedaan, kita jangan nengok yang luar, kita nengok daripada sumbernya. Sumber kita sama, ruh kita sama. Perbuatan ruh sama. Karena perbuatan ruh itu menghidupkan. Tiap-tiap hidup pasti ada ruh. Nah, sama itu. Ruh dari sumber yang satu. Karena ruh itu maha suci. Soal, apa sebab ilmu hakikat itu tidak boleh dikatakan? Sebab kata ahlul haq, al ilmu alimani, ilmu bil qalbi, wa huwa ilmu dani bil lisani, wa huwa ilmun bil wahyu, maja Ibrahim inda hazarallahu ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ilmu tadi kan, ilmu hakikat tadi. Artinya bermula ilmu itu pengetahuan. Nah, jadi ilmu dan pengetahuan itu beda. Kalau ilmu itu sifat Tuhan. Tiap-tiap kita ni lado ilmu galo. Karena sifat itu tuh. Termasuk di sifat mani. Kodrat, iradat, ilmu. Nah, jatuh dia ke pengetahuan, ini beda-beda. Tergantung dia belajar. Karena tidak mungkin dia ada pengetahuan kalau ilmunya tidak hati. Maka setiap kita belajar, pasti pacak. Kalau kita galak. Karena apa? Dasar ilmunya sudah ada. Gitu. Sifat Tuhan itu sudah ada gitu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe.